Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang Waalaikumsalam. saya hormati, karena memang di sesi yang kedua ini kita ada 3 pembicara, mungkin saya tidak akan mengambil waktu terlalu lama, karena memang mohon izin, sebenarnya sudah ada kegiatan yang menunggu, kata kemarin Pak Dekan, saya jam 10 sampai jam 11, tapi karena tadi materi yang luar biasa dari Pak Dirjen, jadi enak kita berdiskusinya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ke teman-teman sekalian, Ibu Bapak, memang hari ini kita berada pada situasi yang tidak mudah, ya. Jadi saya ingin, sebelum saya mulai materi saya akan share satu kondisi yang lagi viral pagi ini, baru saya lihat di Detik itu. Kita bisa lihat ini betapa seorang guru yang berdomisili di Purworejo mengupload bagaimana beliau dengan 200.000 per bulan itu mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai macam keperluan. Tanpa sungkan-sungkan beliau menulis untuk keperluan bumbu, anggaran bensin, ajak makan pacar, ada hadiah siswa berprestasi luar biasa, tetap memberikan reward kepada siswa yang diajarkan, kemudian ada jajan pribadi plus tabungan nikah. Jujur saya ketika melihat ini saya sempat speechless, saya nggak tahu mau bilang apa. Gitu. Jadi betapa memang kita harus betul-betul untuk jawab berbagai macam tantangan yang kita hadapi saat ini. Dan ini sebenarnya profil guru yang mungkin bukan hanya ada di Purworejo, bahkan di seluruh Indonesia ini ada. Gitu. Dan kita lihat dari sini, saya melihat betapa panggilan nuraninya untuk menjadi guru itu bisa mengalahkan tantangan yang ada di hadapannya, bahkan termasuk soal masalah insentif yang selama ini sering menjadi permasalahan. Tetapi tentu ini juga perlu mendapat perhatian dari seluruh stakeholder pendidikan, terutama pemerintah, agar supaya kita bisa lebih menghargai dan menempatkan profesi guru itu benar-benar layak dan dihargai sebagaimana misi dan tugas mulia yang diembannya. Ini sekedar pengantar pembuka dari saya untuk bagaimana kita melihat kondisi saudara-saudara kita. Baik, kita sudah harus memasuki new normal. Pertanyaannya, mampukah kita? Apalagi dikaitkan dengan kondisi pendidikan. Kenapa saya mengatakan mampukah kita? Dikarenakan sebagaimana kita ketahui tentang new normal, maka tentu banyak tantangan yang kita hadapi saat ini. Sebagaimana yang disampaikan Pak Dirjen tadi, sebenarnya kita belum keluar 100% dari ancaman revolusi 4.0. Bahkan kita lihat di sini pada data yang dari pemaparan Pak Mensesnek, Pak Pratikno, bahwasanya dengan disruption revolusi 4.0, begitu banyak pekerjaan yang hilang. Bahkan pekerjaan yang hilang terbesar itu ada di sektor pertanian, 55,9%. Bisa dibayangkan, Ibu Bapak sekalian, sektor pertanian mengalami kehilangan pekerjaan yang besar. Padahal sektor pertanian adalah menjadi sektor terbesar penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Tentu ini merupakan satu kondisi yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hadapi. Kalau kita lihat juga bahwasanya di sektor industri dan yang bersentuhan dengan industri, pekerjaan hilang karena otomasi di Indonesia itu ada 12,5%. Maksudnya apa Ibu Bapak saya menyampaikan ini? Ketika
ancaman revolusi 4.0 itu menyebabkan begitu terjadi disruption pada dunia pekerjaan, kita diperhadapkan dengan situasi pandemi yang belum berakhir saat ini, yang juga menyebabkan disruption pada sektor pekerjaan. Jadi ketika terjadi pengangguran yang meningkat drastis, bagaimana tantangan kita di sektor pendidikan untuk tetap menciptakan anak didik, bahkan output SDM yang mampu menjawab dan menghadapi kondisi ini. Ini bukan hal yang mudah. Makanya saya awali tadi dengan betapa peran guru itu menjadi sangat signifikan. Nah, kalau kita lihat, ini contoh-contoh beberapa pekerjaan yang hilang. Tetapi di sisi lain, kalau kita lihat revolusi 4.0 itu menyebabkan pekerjaan baru yang didesain itu bisa muncul yang berkaitan dengan teknologi. Apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi benar, bahwasanya salah satu dampak positif dari situasi pandemi dan revolusi 4.0 ini adalah hilangnya kecemasan kita terkait teknologi. Selama ini yang menjadi kendala itu adalah kecemasan, terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang guru untuk menggunakan teknologi. Tetapi dengan situasi hari ini kita memang dituntut, kita dipaksa untuk bisa menyesuaikan diri dan menggunakan teknologi sebagai media dalam hal kita untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Setelah 4.0 tadi kita berhadapan dengan pandemi yang seperti saya sampaikan tadi. Betapa kondisi ini memang membunuh berbagai macam sektor kehidupan kita. Kita bisa lihat hari ini, sebagaimana disampaikan tadi di pantun, hari ini kita dituntut untuk bagaimana kita bisa kemana-mana dengan menjaga diri. Di tengah situasi ini, saya barusan mendapatkan kabar, karena kebetulan saya juga sebagai Ketua Tim Evaluasi Pelaksanaan PSBB dan Pencegahan COVID-19 di Provinsi Gorontalo, betapa hari ini Gorontalo memasuki hari ke-61, kemudian tetap masih ada yang positif, tentu ini juga menjadi penghalang kita, dalam tanda kutip, ketika kita ingin segera mengaktifkan dunia pendidikan sebagaimana yang diinginkan oleh Ibu Bapak sekalian. Jadi dengan corona ini memang kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Nah, kalau kita lihat dengan COVID ini sebenarnya seluruh sektor terdampak. Hampir tidak ada sektor yang tidak terdampak. Dan yang terdampak paling besar justru di sektor pendidikan. Kemarin saya webinar dengan Pak Menko PMK dan Wakil Ketua MPR, kita tahu bersama saat ini wacana untuk pembukaan sekolah itu mulai disampaikan, mulai diapungkan, mulai diwacanakan, tetapi tentu ini bukan hal yang mudah. Tercatat siswa kita dari SD sampai SMA itu ada 45,3 juta. Bisa dibayangkan kalau ini harus dalam waktu dekat, dalam kondisi yang masih seperti ini, kemudian diaktifkan sekolahnya, kondisi pembelajarannya dengan situasi sebagaimana sebelumnya. Itu tentu menjadi hal yang sangat sulit dan tidak mudah untuk kita terapkan. Akan tetapi, sebagaimana yang selalu saya sampaikan, dalam kondisi apapun, pendidikan itu tidak boleh mati. Pendidikan sekali lagi tidak boleh mati. Nah, di dalam kondisi ini bisa dibayangkan ketika government, bisnis, financial sector, rest of the world, kemudian semua ini terdampak, lantas sektor pendidikan juga mati, maka kita akan terjadi disruption yang luar biasa, kita akan terjadi pemutusan mata rantai kehidupan yang tentu akan dampak ke depannya itu akan menjadi luar biasa. Tentu itu kita tidak inginkan sama sekali, Ibu Bapak sekalian. Saya ingin sedikit berbagi, kalau kita lihat dalam kondisi hari ini, saya berharap kalau kita lihat tren grafik ini, Gorontalo ada kasus COVID-nya sendiri ini ada menunjukkan tren menurun. Diharapkan ini akan semakin menurun tanpa peningkatan lagi. Demikian juga di daerah-daerah lain. Di daerah-daerah lain di Republik ini, agar supaya benar-benar kita sudah bisa beranjak, sebagaimana dikatakan Pak Dirjen tadi, kita sudah beranjak pada kondisi yang kita persiapkan untuk bisa menghadapi situasi new normal yang menjadi tantangan kita. Ini gambaran RT yang kami hitung sekilas.
Ini perbandingan di Provinsi Sulawesi seperti ini gambarannya, antara Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Mohon maaf, Sulawesi Barat tidak kami tampilkan karena kami kesulitan untuk mengakses datanya. Yang ingin saya sampaikan apa, Ibu Bapak sekalian? Ketika hari ini, dulu kita diperhadapkan pada hanya fokus bagaimana kita menjawab tantangan revolusi industri 4.0, tetapi hari ini kita harus ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 yang hantamannya juga tidak main-main. Sehingga sebenarnya kalau kita mau jujur, new normal kita itu bukan hanya terkait dengan pandemi COVID-19, tetapi kita tidak boleh melewatkan dan melupakan terkait dengan disruption akibat revolusi industri 4.0 yang bahkan ikut merambah dunia pendidikan yang mau tidak mau itu harus diperhadapkan dengan kondisi dua ini. Kita belum tuntas untuk menyelesaikan tantangan revolusi industri 4.0, tetapi kita sudah ditambahkan tugas kita lagi untuk memecahkan, menghadapi masalah akibat dari pandemi COVID-19. Nah, apakah new normal ini akan kita jalankan? Apakah kita mampu atau tidak? Selalu seperti yang sebelum-sebelumnya saya katakan, kalau berbicara di sektor pendidikan, mau tidak mau kita harus mampu. Tetapi tentu ke depan kita berharap kemampuan kita ini disupport dan ditopang penuh oleh pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah. Kenapa? Agar supaya tidak terjadi seperti profil yang saya gambarkan tadi. Kita tahu bersama, insentif 200.000 per bulan itu jauh dari ideal. Tetapi jangan dikarenakan teman-teman guru kita yang mau menerima itu dan tetap berbuat maksimal, lantas itu seolah-olah menjadi hal yang bisa kita maklumi. Harusnya tidak seperti itu. Nah, dalam kondisi ini kita harus betul-betul menegaskan bahwasannya beban yang kita hadapi sangat berat untuk new normal ini. Karena kita tidak hanya bicara tentang pandemi, tapi kita juga bicara tentang revolusi industri 4.0. Nah, kalau kita melihat perilaku manusia, kan kita akan melihat di sini bagaimana dia mulai dari soal denial, bagaimana dia melakukan penyangkalan, komitmen, resistance, eksplorasi, agar supaya kita mendapatkan something new to start. Kita ke new normal. Kalau kita lihat di masa yang di sebelah kiri adalah masa yang lama dengan masa yang baru, kita akan melewati empat guardian ini, yang tentu di era yang baru ini kita mengharapkan kondisi lebih baik dalam berbagai aspek. Contoh, dengan gambar yang tadi saya sampaikan, 200.000 per bulan. Sang guru tidak menyampaikan pengeluaran untuk paket data, Ibu Bapak. Tetapi ketika kita berhadapan pada kondisi new normal, lantas paket data menjadi kebutuhan utama, dia akan ambil dari mana? Kalau seandainya insentifnya tidak diperbaiki. Jadi sekali lagi, di samping sistem, kelayakan, dan apa yang menjadi perlengkapan infrastruktur dari guru, itu menjadi penting. Karena kita ketahui bersama, guru hari ini dituntut untuk berperan lebih dalam situasi hari ini. Kalau yang semula hanya menunggu siswa datang ke dalam kelas, menyampaikan materi di dalam kelas, selesai itu sudah, tinggal mengontrol aja, hari ini tidak seperti itu. Bahkan untuk menyampaikan materi pun mungkin tidak bisa sekali menyampaikan ke seluruh siswanya. Jadi harus ada penyampaian berulang. Nah, tentu ini membutuhkan effort yang lebih dari guru-guru kita, dari para pejuang kita, dari para pahlawan kita. Nah, maka tentu kita harus benar-benar memberikan perhatian yang ekstra lebih kepada saudara-saudara kita yang hari ini berprofesi sebagai guru. Kalau kita melihat hari ini di era new normal ini, kita melihat memang di tengah kesulitan ini kita seperti dibangunkan kembali. Dulu kita tidak membayangkan bahwasanya gaya hidup baru, tinggal di rumah, dengan aktivitas, bekerja, tinggal, dan bermain dari rumah, itu akan kita jalankan. Bahkan ada teman-teman kita, mungkin saudara-saudara kita yang sampai hari ini, ada yang sebulan belum keluar-keluar rumah. Gitu. Di tengah kesibukan kita, contoh, alhamdulillah dengan adanya COVID ini, bisa dikatakan untuk pertama kali dalam 10 tahun terakhir, saya pribadi bisa berada 2 bulan full di Gorontalo.
Ini tentu membangunkan atau membangkitkan sensitivitas baru dari kita semua. Kemudian akibat banyaknya korban nyawa akibat COVID itu melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih, dan syarat solidaritas sosial. Tentu momentum baik ini, poin baik yang dihasilkan dari pandemi ini tidak boleh kita lepaskan. Kita sebagai masyarakat pendidikan ini harus kita jaga. Bagaimana rasa empati, rasa welas asih, solidaritas sosial yang muncul ini sebenarnya ini harusnya terus terjaga, bukan hanya di saat pandemi. Tetapi ini harus terus kita bangkitkan, harus kita jaga meskipun di kondisi normal sekalipun. Kenapa? Agar supaya dengan kebersamaan, kalau kata Pak Dirjen tadi, inti dari Pancasila kalau diperas gotong royong tadi, rasa saling berbagi, rasa saling welas asih tenggang rasa di antara kita, itu akan bisa membuat kita menjadi lebih kuat untuk menghadapi situasi ini. Dengan adanya COVID-19, konsumen menghindari kontak fisik manusia. Mereka beralih menggunakan media virtual digital. Ini juga ikut terdampak pada kita di sektor pendidikan, yang mau tidak mau harus mengoptimalkan media-media virtual di dalam melaksanakan proses pembelajaran termasuk webinar yang kita laksanakan pada hari ini. Sehingga akibat dari dampak ini kalau kita lihat mengacu ke piramida Maslow, konsumen kini bergeser kebutuhannya dari puncak piramida yaitu aktualisasi diri ke dasar piramida yaitu makanan, kesehatan, dan keamanan. Hari ini kalau mau ditanya antara aktualisasi diri dan kesehatan, orang pasti milih kesehatan. Jadi ini seperti peringatan kepada kita untuk kembali melihat kebutuhan-kebutuhan substansi dasar kita. Nah, ini adalah momen bagaimana sebenarnya pendidikan menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Tetapi tantangannya bagaimana kita bisa menjalankan pendidikan di era ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai tantangan yang ada. Nah, kalau kita melihat tentu kalau saya sebagai seorang muslim misalnya, dan sama dengan saudara-saudara kita agama yang lain, bahwasanya di tengah kondisi ini memang kita harus lebih meningkatkan sektor spiritual kita. Tentu sektor spiritual kita ini akan menjadi energi tambahan bagi kita agar di dalam menghadapi kondisi new normal, kita itu bukan hanya menghadapi secara logik saja, tetapi bahwasanya semua kondisi ada hikmah di balik itu, tentu itu menjadi sangat penting buat kita agar supaya kita bisa menyikapinya dengan penuh kesabaran dan yakin bahwasanya kita bisa melewati ini dengan baik. Kalau kita melihat dari yang saya sampaikan ini, bahwasanya tadi bagaimana kita harus di poin megasif yang pertama, kita stay at home, lifestyle ini tentu kata orang-orang, kata bapak-bapak, memang kita hanya tinggal di rumah, tapi bapak-bapak juga ikut stres karena online shoppingnya ibu-ibu meningkat. Sehingga bapak-bapak sepertinya ibu tidak keluar belanja, tetapi belanjanya bisa lebih rutin. Karena terkait dengan teknologi sebagaimana dan beberapa poin yang terpaparkan di bawah. Begitu juga tadi bagaimana kita harus kembali ke piramida dasar dari teori Maslow tadi, dan bagaimana kita juga harus lebih mengutamakan media virtual, tetapi yang tidak kalah penting di megasif keempat yaitu empati society, itu yang harus kita munculkan, dan ini menjadi tugas kita, teman-teman guru, saudara-saudara kita yang bergelut di bidang pendidikan, agar supaya empati society ini bisa dimunculkan. Dan memang dalam menghadapi situasi revolusi industri 4.0 maupun pandemik COVID-19 ini, edukasi dan peningkatan literasi masyarakat itu menjadi sangat penting, Ibu Bapak. Makanya di dalam penyikapan terkadang kita tidak bisa menyikapi sesuatu dengan baik, bayangkan di kondisi ini aja lapor-melapor di antara kita masih sangat meningkat hanya dikarenakan pola pandang terhadap COVID-19 yang tidak sama. Tentu ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk bisa memberikan informasi yang aktual dan tepat. Pada akhir pemaparan saya akan menyampaikan begini. Ketika kita akan memasuki new normal, tentu kita akan menghadapi hidup setelah COVID-19 ini. Dan pasti dia akan berdampak pada berbagai hal. Kalau kita melihat ada 100 prediksi, 100 bagian yang menjadi
terdampak ini, mulai dari gaya hidup keluarga, kemudian gaya hidup beragama, kita lihat bagaimana kita menjalankan ibadah harus menjalankan penyesuaian. Saya ingin fokus terhadap learning and schooling. Bagaimana kita melihat ini terkait dengan materi kita. Setelah new normal ini kita akan masuk yang disebut dengan the new school. Sekolah yang baru. Sekolah yang tentu untuk kurun waktu ke depan yang kita belum tahu berapa lama saatnya, kita akan menjalankan sekolah itu tidak seperti yang saat ini kita jalankan. Betapa tatap muka yang biasanya di kelas dihadiri sekian banyak siswa, di dalam satu sekolah yang dihadiri oleh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 misalnya, untuk SD dan seterusnya, itu akan sulit lagi kita jumpai sampai dengan situasi benar-benar aman dan terkendali. Tentu kita harus mempersiapkan the new school ini dengan baik, agar supaya kita bisa menjalankan dengan jauh lebih baik. Yang berikut, bagaimana kita harus memberdayakan online dari rumah. Online homeschooling, yang semula gambaran konvensionalnya sekolah itu adalah bagaimana siswa harus berangkat ke sekolah, tetapi hari ini siswa harus bisa menjalankan kegiatan sekolah dari rumah. Yang berikut, bagaimana pembelajaran dengan peran orang tua yang lebih meningkat, parent-based learning. Ini luar biasa. Orang tua yang dulu mungkin tidak mendampingi anaknya, tetapi hari ini mau tidak mau harus mendampingi. Meskipun ini bukan kondisi yang mudah. Apalagi bagi orang tua yang kedua-duanya bekerja dan tidak ada yang membantu di rumah mendampingi anaknya, ini tentu menjadi tantangan yang luar biasa. Dan sekali lagi, kita harus bisa melahirkan dan menghadirkan solusi yang tepat untuk itu. Yang berikut kita lihat bagaimana peran guru yang dulu benar-benar guru yang mengajarkan, memberikan petunjuk, tetapi hari ini from teacher to peers, seolah-olah kita berteman nih dengan anak didik kita. Karena memang di situasi seperti ini, pendekatan seperti itulah yang logis, sebagai tampilkan Pak Dirjen tadi, bagaimana ada guru-guru yang coba mendatangi siswanya di rumah. Tentu ketika mendatangi di rumah kan pola pembelajarannya menjadi berbeda dan menjadi ada penyesuaian yang harus kita ambil. Yang berikut kalau kita lihat bagaimana mau tidak mau kita harus melihat online learning harus lebih kita kedepankan. Kemudian sekolah, hari sekolah yang menjadi lebih pendek. Tidak mungkin kita belajar secara online sama waktunya dengan ketika posisi di sekolah. Ini juga menjadi tantangan kita. Karena di sisi lain kita tidak bisa membuat siswa kita untuk menjadi bosan karena sekolah. Yang betul, yang berikut digital skill. Jadi kemampuan digital kita harus kita tingkatkan. Dan saya berharap ke depan benar-benar teman-teman pengambil kebijakan memperhatikan ini, bagaimana kita mempersiapkan skill dari teman-teman guru-guru kita, bahkan bukan hanya skill, infrastruktur yang mereka butuhkan terkait dengan pembelajaran di era new normal yang memang berbasis kepada digital dan virtual, ini harus betul-betul bisa kita fasilitasi. Ini yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan saya diundang untuk berbagi pada kesempatan ini. Seandainya kita memang masih ada waktu lebih, saya ingin sekali banyak berbagi karena saya tahu begitu banyak masalah yang kita hadapi di sektor pendidikan ini, dan terkadang kita seolah-olah memaklumi masalah itu. Padahal yang harus kita laksanakan hari ini, justru di momentum ini, kesempatan kita untuk merumuskan berbagai macam masalah ini dan solusi ideal seperti apa yang harusnya dilahirkan agar supaya dalam situasi seperti ini kualitas pendidikan kita tetap bisa terjaga dan kita tetap bisa terus meningkatkan mutu pendidikan kita. Sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.